Baik, selamat siang Ibu dosen dan teman-teman. Saya akan mempresentasikan hasil tugas saya tentang biologi sel. Yang pertama, organisasi makhluk hidup. Molekul adalah bahan kimia dasar penyusun kehidupan. Molekul mengalami kondensasi sehingga membentuk asam amino, substansi kehidupan yang akan membentuk sel. Yang kedua, sel. Sel merupakan bagian struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Sel juga merupakan kumpulan sel dan molekul yang membentuk organel sel dan memerankan fungsinya masing-masing. Yang ketiga, jaringan. Jaringan adalah kelompok sel yang sejenis dan memiliki bentuk serta fungsi yang sama dalam tubuh makhluk hidup. Yang keempat adalah organ. Organ adalah kumpulan beberapa jaringan yang berbeda dan saling bekerjasama untuk melakukan fungsi tubuh tertentu. Yang kelima, sistem organ. Sistem organ merupakan kumpulan berbagai organ yang saling tersusun dan berinteraksi membentuk sistem tertentu. Interaksi tersebut bertujuan untuk melakukan fungsi organ baik berlangsungnya makhluk hidup. Yang keenam, organisme atau individu. Organisme atau individu adalah satu makhluk hidup tunggal terdiri dari gabungan sistem organ yang bekerjasama membentuk hidup. Yang berikut, organisme makhluk hidup. Yang ketujuh, populasi. Populasi adalah kumpulan individu dari suatu spesies yang hidup di satu tempat. Yang kedelapan, komunitas. Komunitas adalah seluruh makhluk hidup yang hidup di suatu daerah. Yang kesembilan, ekosistem. Ekosistem adalah kumpulan makhluk hidup dan makhluk tidak hidup yang saling berinteraksi di suatu tempat tertentu yang membentuk rantai makanan. Yang kesepuluh, bioma. Bioma adalah organisasi kehidupan yang cukup beragam jenis makhluk hidup di dalamnya. Yang ke-11, biosfer. Biosfer adalah sistem ekologis global yang menyatukan seluruh makhluk hidup dan hubungan antara makhluk hidup tersebut. Yang berikut, cabang-cabang biologi. Yang pertama, anatomi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang struktur dalam tubuh makhluk hidup atau tingkat organ dan sistem organ. Yang kedua, botani, yaitu ilmu yang mempelajari tentang tumbuhan. Yang ketiga, ekologi, yaitu ilmu mempelajari tentang interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya. Yang berikut, zoologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang semua kehidupan hewan. Yang berikut, mikrobiologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang aspek kehidupan mikroorganisme yang berukuran mikroskopis. Yang berikut, genetika, yaitu ilmu mempelajari tentang cara menurunnya sifat pada makhluk hidup. Yang berikut, evolusi, yaitu ilmu mempelajari tentang sekresi dan perubahan-perubahan dari jenis makhluk hidup sepanjang waktu. Yang berikut, sitologi, yaitu ilmu mempelajari tentang susunan dan fungsi sel. Yang berikut, patologi, yaitu ilmu mempelajari tentang seluk-beluk penyakit. Konsep dasar biologi sel. Sel merupakan unit dasar struktural yang fungsional bagi organisme hidup. Sel juga merupakan unit terkecil penyusun tubuh makhluk hidup yang mampu melakukan proses kehidupan seperti reproduksi, respirasi, transportasi, ekskresi, dan koordinasi. Sel juga disebut sebagai unit terkecil karena sudah tidak bisa dibagi-bagi lagi menjadi bagian yang lebih kecil yang berdiri sendiri. Sel disebut satuan struktural makhluk hidup. Sel juga disebut sebagai satuan fungsional makhluk hidup dan perkembangbiakan dilakukan melalui pembelahan sel. Pembelahan sel dilakukan baik oleh organisme bersel satu berganda. Pembelahan secara berlangsung diserangkan sel-sel pada organisme bersel banyak melalui pembelahan secara mitosis. Sel mengandung materi genetik, yaitu materi penuntun sifat-sifat makhluk hidup. Dengan adanya materi genetik dapat diwarisi dari salah satu diantaranya dua jenis sel yang
secara struktural berbeda, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel prokariotik contohnya pada bakteri dan archaea. Sel eukariotik contohnya tumbuhan, hewan, jamur, dan protista. Yang berikut sel prokariotik. Struktur nemua sel prokariotik mempunyai membran plasma, nukleoid berupa DNA dan RNA, dan sitoplasma yang mengandung ribosom. Sel prokariotik tidak memiliki membran inti karena tidak mempunyai membran inti, maka bahan inti yang berada dalam sel mengadakan kontak langsung dengan protoplasma. Ciri lain dari sel prokariotik adalah tidak memiliki sistem endomembran atau membran inti seperti retikulum, endoplasma, dan kompleks Golgi. Sel inti sel prokariotik juga tidak memiliki mitokondria dan kloroplasma, namun mempunyai struktur organisasi sama yang mesosom dan kromatofor. Adapun sel prokariotik meliputi dinding sel, membran sel, sitoplasma, mesosom, ribosom, DNA, dan RNA. Perbedaan pokok antara sel prokariotik dan eukariotik adalah sel eukariotik memiliki membran inti, sedangkan sel prokariotik tidak. Sel eukariotik memiliki sistem endomembran dan retikulum, endoplasma, kompleks Golgi, mitokondria, dan sitoplasma. Sel eukariotik juga memiliki sentriol, sedangkan sel prokariotik tidak. Adapun sel eukariotik meliputi membran plasma, sitoplasma, inti sel atau nukleus dan sitosol, retikulum, ribosom, kompleks Golgi, lisosom, badan mikro, mitokondria, dan mikrotubulus. Yang berikut struktur dan fungsi organel sel. Membran sel berfungsi mengatur keluar masuknya zat-zat dari luar ke dalam sel. Hal ini disebabkan karena membran sel bersifat selektif permanabel, yaitu mampu menyeleksi zat-zat yang masuk ke dalam sel. Inti sel atau nukleus merupakan komponen sel yang sangat penting karena berperan dalam pengaturan atau pengendalian semua proses atau aktivitas yang terjadi dalam sel. Sitoplasma merupakan semua bagian dari sel, selan membran sel dan nukleus. Sitoplasma atau plasma sel berupa cairan bersifat koloid, jernih, dan homogen yang dikelilingi oleh membran plasma. Yang berikut dinding sel adalah bagian atau struktur terluar sel dari dan bukan merupakan organel. Barang penyusun dinding sel sekresi oleh ditosom dan membran sel. Yang berikut proses biologi sel. Pada kenyataannya, kehidupan berlangsung di dalam sel mulai dari nutrisi, proses regulasi, proses metabolisme, proses ekskresi, dan proses reproduksi, dan proses-proses kehidupan lainnya. Salah satu penting proses terjadi di proses sebuah hal adalah proses transmutasi atau pengangkutan zat dari luar ke dalam sel sendiri. Dalam kehidupannya sel-sel melakukan pertukaran gas respirasi, menyerap nutrisi dan vitamin, dan memasukkan serta mengeluarkan air. Proses keluar masuknya bahan-bahan atau zat ke dalam sel disebut transportasi. Zat-zat transportasi adalah zat yang berlangsung dengan cara transportasi pasif, yaitu mengikuti aliran perbedaan konsentrasi dan konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Transportasi pasif tidak membutuhkan energi transportasi zat juga, dan adanya berlangsung dengan cara transportasi aktif, yaitu melakukan aliran perbedaan konsentrasi titik, dan transportasi aktif dibutuhkan energi dalam bentuk ATP atau untuk melawan aliran perbedaan konsentrasi. Proses transportasi zat melewati membran meliputi difusi,
Distribusi merupakan pergerakan atau perpindahan artikel atau molekul suatu zat, yaitu zat padat, cair, atau gas, dari tempat yang berkonsentrasi tinggi ke tempat yang berkonsentrasi rendah. Yang berikut osmosis. Osmosis merupakan proses perpindahan molekul-molekul pelarut, terutama air, dari tempat berkonsentrasi rendah ke tempat berkonsentrasi tinggi dengan melewati sekat atau membran selektif permeabel atau semi permeabel. Peristiwa osmosis terjadi pada sel darah merah dan ditempatkan di larutan yang lebih encer. Hipotesis air suling misalnya, dalam keadaan demikian sel-sel darah merah berkonsentrasi lebih tinggi daripada air suling sehingga molekul-molekul air saling masuk ke dalam sel-sel darah merah. Yang berikut endositosis dan exositosis. Endositosis merupakan kemasukan zat atau molekul dari luar sel ke dalam sel melalui pembungkus atau membran lipid bilayer. Mula-mula partikel yang di luar sel akan ditarik memasuki molekul pada membran. Kemudian membran akan menggabung partikel-partikel tadi sehingga partikel-partikel yang tadi berada di luar sel akan masuk ke dalam sel. Yang berikut gambar-gambar sel. Sel prokariotik, sel